Selamat pagi kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara semuanya? Kiranya saudara tetap sehat, tetap bahagia, dan damai sejahtera dari Allah dilimpahkan atas kita semua. Mengawali ibadah pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang kembali Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Satu hari lagi Engkau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kalau kami melihat hari-hari ini dunia semakin mencekam Tuhan. Tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan masih Engkau berikan kesempatan lagi untuk datang kepada Engkau sebagai kawanan domba yang Engkau gembalakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kemurahan-Mu berlaku atas kami selalu dan setiap hari. Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biar kehidupan kami ini Tuhan menjadi kehidupan yang menjadi pemuji dan penyembah-Mu saja Tuhan. Menyenangkan Engkau dalam tiap-tiap langkah kehidupan kami. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami boleh menjadi kehidupan yang baik, yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami menghargai itu Tuhan dengan mengikuti ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan penuh kesungguhan kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan yang menjadi tuntunan langkah hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa tuntunan firman-Mu kami tidak akan mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon pimpinan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus saja yang berhadirat, mengurapi kami yang ada di tempat ini dan juga kaum wanita dimanapun berada Tuhan. Engkau berikan urapan yang sama, Engkau jamah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh sukacita dan damai dari Engkau. Amin. Puji Tuhan, ku ada sebab anugerahnya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Sebab anugerah
Sungguh semua hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan yang sudah melingkupi kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini. Kasih Allah melingkupi saya. Kami butuh Engkau.
Mari kita berdoa, kawan wanita sekalian. Terima kasih Bapa untuk kebaktian di pagi hari ini. Terima kasih untuk nyanyian pujian yang ditujukan pada Engkau saja. Tuhan, kami hanya mohon bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu menguasai kebaktian ini sampai kebaktian ini berakhir. Urapilah Tuhan yang membawa firman-Mu, yang membacakan dan yang mendengarkan, supaya kata-kata ini boleh dipakai oleh Roh Kudus untuk menjelaskan isi hati-Mu dan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam hidup ini. Urapilah para pendengar supaya bisa mengerti Tuhan apa yang Engkau inginkan. Kami tahu Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lisawati dan Ibu Bosaria yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 26 dan 27 Juni. Kiranya Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu pada kedua ibu ini dan memakai mereka semua sebagai pelayan-Mu dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, seluruh materi dari firman-Mu hari ini kami serahkan sepenuhnya di dalam kendali Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, para kaum wanita, dan saya mengucapkan selamat berbakti dan selamat menikmati firman Tuhan. Minggu lalu ketika saya membaca WA dari grup, saya terkejut ya. Jadi saya melihat Ibu Lindawati nyanyian setelah kebaktian adalah tentang Roh Kudus ya, manunggal. Karena saya juga sudah beberapa bulan topik ini ada dalam hati saya. Waktu itu saya memikirkan untuk mengganti topik ini. Dan ketika saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan yang manakah kehendak-Mu, saya enggak tahu ya. Saya menelpon Ibu Linda dan dia mengatakan saya mendapatkan 3 bulan yang lalu, persis saya juga 3 bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu setelah saya membawa firman di sini. Tapi Tuhan menetapkan topik ini, jadi ibu-ibu kan mendengar lagi tentang sahabat kita yang setia, yang namanya Roh Kudus itu. Dan saya rasa justru di dalam keadaan pandemi ini, di mana banyak orang begitu gelisah ya, di mana kita dengar kalau kita lihat WA, hati kita jadi ciut dia, jadi aduh, begitu banyak yang menderita, begitu banyak yang tertular. Justru pada saat-saat ini Tuhan tahu bahwa kita sangat memerlukan Roh Kudus. Makanya kaum wanita sekalian, hari ini diberi lagi oleh Tuhan. Seolah dia mengatakan, jangan takut anakku. Sahabat-Mu itu yang kuberikan padamu itu akan menyertai-Mu selalu. Dia adalah perlindungan-Mu, penghibur-Mu, penolong-Mu dalam segala perkara. Dia selalu akan mengingatkan firman-firman-Ku kepadamu. Nah, ibu-ibu, pagi ini saya juga akan membagikan firman tentang Roh Kudus, yaitu gambar pertama, Roh Kudus sahabat setiaku. Roh Kudus sahabat setiaku. Ya, ini kira-kira gambarnya hampir sama ya. Jadi luar biasa. Saya berterima kasih pada Tuhan, juga pada Ibu Lindawati, karena ayat-ayatnya itu sangat saling menguatkan. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang enggak sempat saya ceritakan, sudah diceritakan oleh Ibu Lindawati. Dan memang kalau kita bercerita tentang Roh Kudus, rasanya enggak ada berhentinya. Begitu banyak, enggak terceritakan ya. Nah, mengapa saya mengatakan judul ini adalah Roh Kudus sahabat setiaku? Kalau ibu-ibu juga menanyakan tentang sahabat setia, kira-kira apa ya kalau ibu-ibu disuruh tanya kriteria apa seorang sahabat yang setia itu? Coba kita pikirkan sejenak ya, beberapa detik ya. Apa kriteria sahabat yang sejati itu? Mungkin ya, kalau saya pikir-pikir, saya ingin punya sahabat sejati yang kayak apa? Ya. Sahabat sejati itu ialah dia yang bisa menerima saya apa adanya. Enggak saja kelebihannya,
tetapi juga kekurangan saya. Tiap orang punya kekurangan ya. Dia bergembira bersama waktu saya bersukacita. Berhasil, dia ikut bersyukur. Tapi juga dia ikut menangis saat saya berdukacita. Sama enggak dengan pemikiran ibu-ibu? Mungkin sama ya. Dia juga sahabat setia itu mengingatkan saya kalau saya salah. Kamu tadi ngomong gitu tuh sebetulnya menyinggung perasaan orang loh. Oh iya ya. Jadi kita bisa mengingat, oh ya saya salah ya. Jadi kalau ibu-ibunya banyak kalau punya sahabat setia, ada orang memberitahu jangan sakit hati. Dia ingin itu agar kita bisa jangan sampai salah ya. Diingat, kamu jangan bilang yang ini itu loh ya. Nanti dia tersinggung misalnya gitu ya. Dan kalau kita dalam masalah, sahabat setia itu adalah seorang yang membantu mencari solusinya. Dan kita selalu cerita sama dia masalah kita ya. Aduh aku baru ngalami gini ya. Mungkin kita tidak bisa cerita pada seorang pun karena ini sangat rahasia, sangat memalukan mungkin ya. Kegagalannya sangat memalukan. Tapi pada sahabat setia kita bisa cerita, aduh aku sudah ngalami gini, aku ya salah ya. Ya bagaimana ya, ayo kita cari jalan keluar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ikut memikirkan, cari jalan keluar saat ada masalah. Apalagi ya sahabat setia itu ya, dia tidak menghakimi. Dia selalu mendengar apapun keluhan saya, nggak motong. Oh lah kamu seperti itu ya, memang itu. Kamu dihukum sama Tuhan itu. Ayo mawas diri ya, koreksi diri. Lah memang gitu, itu hukumanmu ya. Kamu berbuat itu ya salah itu. Nah itu ya, wah nggak berani cerita lain kali ya. Tapi sahabat setia itu dia dengan setia menunggu ya. Dan dia mengerti ya. Memang semua orang berbuat kesalahan. Ayo kita cari jalan keluar, ayo minta ampun sama Tuhan gitu ya. Dan sahabat setia itu membela dan melindungi. Saya kok teringat persahabatan antara Daud dan Yonatan itu ya. Jadi walaupun ayahnya Yonatan sangat membenci Daud dan mau membunuhnya. Tapi selalu dibela, diberitahu ya, kamu dibunuh ayahku, ayo lari dari sini. Dia selalu membela di hadapan bapaknya, sampai dimusuhi sama bapaknya. Ya itu menerima apa adanya. Ya itu komunitas kalian kita, mungkin kita ada yang mengulangi sedikit-sedikit ya, walaupun enggak semua saya ulangi nanti, enggak cukup waktunya untuk kita mendengarkan firman hari ini ya. Dalam kamu saya lihat apa arti Roh Kudus itu di dalam roh itu di dalam Perjanjian Lama yang di dalam bahasa Ibrani itu adalah ruah ya, ruah atau roh ya. Dan dalam Yunani artinya pneuma. Itu kalau diterjemahkan artinya bisa angin, bisa napas, bisa kuasa ilahi. Pokoknya dalam arti yang wow, mempesona itu ya. Angin. Saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya kalau saudara-saudara tahu ya. Angin itu di Keluaran 10 ayat 13 dan Keluaran 14 ayat 21. Angin yang semalam-malaman bertiup sampai besoknya keluar belalang-belalang ya. Angin yang membelah laut berau itu ya. Dan kuasa ilahi. Kita tidak sempat membuka semua itu, hanya saya mengatakan saja. Dan karyanya itu kita sudah belajar dalam firman yang lalu, yaitu membantu kita itu hidup dalam roh, bukan dalam jasmani. Bersaksi bahwa kita itu adalah anak Allah. Dan kita adalah pewaris kerajaan surga. Roh Kudus itu memimpin kita dalam kebenaran. Memberitakan dan mengingatkan apa yang diberitakan Yesus. Jadi enggak mungkin akan berlawanan dengan Alkitab ya. Dia setia menyertai kita. Dituliskan 24/7 artinya 24 jam 7 hari seminggu. Jadi enggak ada yang absen ya. Setiap saat, tengah malam, menjelang pagi. Kalau kita mengatakan dalam duka cita kita, Roh Kudus hadirlah
aku memerlukan engkau, maka dia akan hadir. Saat kita menghadapi masalah, kalau kita sudah dapat bisa berdoa lagi, kalau kita sudah rasanya aduh enggak kuat lagi, membaca firman pun enggak bisa masuk, ngantuk mungkin ya, saking jiwanya begitu lelah dan tertekan. Mau berdoa itu langit seperti tembaga rasanya. Roh Kudus itu menurut kitab Roma membantu kita berdoa untuk doa-doa yang tidak terucapkan. Sebutan lain dari Roh Kudus itu banyak ya, antara lain ya. Roh Suci, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Penghibur, penolong yang lain. Nah, dalam penolong yang lain ini saya mendapat kesimpulan kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan penolong yang lain. Berarti ada penolong sebelumnya, yaitu Yesus. Yesus selama berserta dengan muridnya dia selalu menolong. Dalam keadaan apapun juga ya. Tertimpa badai lah, kelaparan diberi makan, sakit disembuhkan. Semua itu ditolong oleh Tuhan. Dan sekarang kalau Tuhan sudah akan naik ke surga secara tubuh manusia, maka Tuhan mengatakan aku akan menolong, akan memberi kamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yang rasanya sama ya, pada saat kita berteriak dulu mungkin pada Yesus, dan kita juga bisa berteriak pada Roh Kudus ini seperti pada Yesus. Ya dikatakan juga Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh kebenaran. Dengan kita berseru pada Roh Kudus, bantulah Roh Kudus, bantulah aku berdoa. Dan pada waktu kita berdoa pada Roh Kudus itu dibantu, kita merasa hadirat Tuhan itu ada di dekat kita. Hadirat Yesus kita merasa. Jadi kita merasa lebih dekat dengan Yesus. Dalam beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru dikatakan paraklete atau parakletos yang artinya pembela. Jadi kita memang kita itu dalam keadaan manusia berdosa. Tapi ada seorang pembela yang membela kita seperti membela di dalam pengadilan. Atau dibebaskan, diringankan. Ya, Roh Kudus itu adalah pembela. Ada bahkan yang menyebut jari Allah. Ya, jari Allah yang menulis, itu saya membaca di sebuah buku ulasan itu yang menulis tulisan di loh batu, jari Allah. Yang menenun bayi di kandungan ibu, ya. Yang memimpin Israel keluar dari Mesir dengan tangan teracung. Nah, Roh Kudus ini Ibu seringkali digambarkan sebagai nafas, angin, air merpati dan lain-lain untuk menjelaskan bagaimana kerjanya ya. Ibu Linda Sapati sudah mengatakan dengan jelas Roh Kudus ini dimeteraikan, itu tertulis dalam Efesus. Bahwa kita adalah milik Tuhan saat kita percaya dan hidup baru. Luar biasa ya. Roh Kudus ini ibu-ibu ternyata memimpin kita sepanjang jalan kita ya. Menuntun pada kebenaran terus menuntun sampai akhir hidup kita. Atau sampai Tuhan datang, sampai kita menjadi mempelai Tuhan. Saya begitu terkagum-kagum ya. Kalau kita membaca Roh Kudus di dalam Yohanes. Dia dalam Yohanes 14, 16. Saya merasa seperti dia itu kok Roh Kudus seperti seorang ibu yang penuh perhatian dan penuh cinta kasih ya. Dia menyertai kita selama-lamanya katanya. Dia mengajar kita tentang apa yang dikatakan Tuhan. Mengingatkan kita akan firman yang kita baca. Seringkali saya putus asa. Saya biasa menulis artikel dan editorial. Kadang-kadang bukan dengan mudah saya. Kadang-kadang saya dengan putus asa. Mengatakan Tuhan aku enggak tahu apa yang harus kutulis. Aku enggak tahu. Kadang-kadang saya putus asa sekali. Tetapi setiap kali kalau saya sudah menghadap laptop saya dalam keadaan blank. Ya jadi itu masih blank. Saya hanya mengetik aja. Saya enggak tahu Tuhan mengetik apa-apa. Dan saya seperti didikte sama Tuhan. Dan dia itu tetap sampai satu kali, loh kok sudah melebihi batas.
dan saya harus mengurang-urangi. Roh Kudus itu mengajarkan apa saja seperti seorang ibu. Mengingatkan tentang dosa, penghakiman, menuntun ke dalam kebenaran. Jangan ke situ nak, jangan berani sama orang tua. Firman Tuhan mengatakan begini, begitu indah ya, sampai ini bisa dicontoh untuk para ibu. Membantu seorang anaknya untuk berdoa. Sekarang pertanyaannya ya, bagaimana kita bisa mempertahankan hidup bersama Roh Kudus? Roh Kudus itu sebuah pribadi, suatu pribadi yang punya perasaan yang halus, lembut, mendalam. Sehingga dia bisa berduka cita kalau kita tidak menghiraukan. Bahkan dia seperti api bisa padam kalau kita tidak menggunakannya. Nah, sekarang kita belajar dalam pelajaran ini bagaimana cara kita hidup dengan Roh Kudus yang tidak menduka citakan dia, yang menganggap dia sebagai sahabat yang karib bagi kita. Kita perlu mengetahui hal ini karena Roh Kudus inilah yang menyertai kita sampai akhir hidup kita. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak ibu-ibu kembali ya. Saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu begitu setia. Hingga dia pada awal kejadian sampai wahyu, dia berperan begitu besar. Ibu-ibu sangat besar. Kita kembali pada penciptaan, yaitu pada Adam yang pertama. Gambar yang kedua bisa kita tolong ditayangkan. Ketika manusia pertama diciptakan, ya kita melihat ada 3 gambar di sini. Pada ujung, gambar yang kiri ujung adalah keadaan, ini sudah diindahkan ya sebab sudah ada sinar ya. Sebelum itu keadaannya kacau balau nggak karuan. Nah di sana baik kita membaca saja supaya bisa terlihat jelas ya. Saya minta Ibu Tirsa untuk membacakan. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini indah sekali. Pada awal penciptaan Roh Kudus sudah begitu aktif. Dan memang hari pertama bukan Adam yang diciptakan, tapi semua yang dipersiapkan untuk keperluan Adam. Semua disediakan. Tempat tinggal, terang, pohon, binatang dan segala macam makanan disediakan semua oleh Tuhan. Yang menarik di sini adalah ayat yang kedua, bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita lihat, ibu-ibu, saya melihat di 2 Alkitab ya, terjemahnya di Amplified Bible dan yang satu the Study Application Bible. Maka melayang-layang itu artinya bukan hanya hovering. Hovering itu seperti ini ada satu tempat dan ini terus melayang di sini ya. Dia tidak ke tempat lain tapi terus di hovering. Melayang-layang di satu tempat. Yang indah artinya adalah brooding. Itu adalah mengerami. Diceritakan di sana di ulasan Alkitab itu. Bahkan kata-kata melayang-layang ini adalah seperti induk ayam yang begitu memperhatikan anaknya, yang memberi makan anaknya, melindungi anaknya, mengerami. Dan saya melihat begitu indah ya. Ayam itu kalau mengerami anaknya itu kira-kira antara 3 mingguan. Dia tidak makan dan tidak minum sampai anaknya itu menetas. Dan ternyata Adam dan Hawa mendapatkan tempat yang begitu indah. Tetapi Adam dan Hawa yang diciptakan menurut image dari Tuhan sudah berbuat dosa dan dia kehilangan kemuliaan Allah. Adam adalah terbentuk dari debu yang dihidupkan. Yang indah lagi, Roh Kudus yang berupa napas itu dihembuskan Tuhan dalam hidungnya Adam. Dan Adam menjadi hidup. Jadi dia adalah makhluk yang dihidupkan oleh Tuhan. Kita ini semua ternyata mempunyai bagian dari Tuhan. Nafas roh dari Tuhan. Kita tadi melihat bahwa Roh Kudus itu merupakan nafas
angin, ya. Tapi dia akhirnya terusir dari Eden dan menuju pada kematian. Sekarang gambar ketiga ialah Adam yang kedua. Lihat bagaimana peran Roh Kudus dalam Adam yang kedua, ini gambar yang ketiga. Nah ini ya, lihat bahwa itu mirip hal yang sama. Yesus itu janin di dalam perut Maria itu terbentuk karena Roh Kudus. Tadi karena angin yang mengerami, ini terbentuk Roh Kudus. Ya waktu Jibril ketemu sama Maria, saya belum bersuami, Roh Kudus akan menaungi kamu dan kuasa dari Yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Kehidupannya itu kalau kita lihat, perhatikan semua disertai dengan Roh Kudus, Ibu-ibu. Saat dia dibaptiskan, Roh Kudus itu berupa merpati hinggap di atasnya dan Allah Bapa mengatakan, inilah anakku, engkaulah anakku yang kukasihi, padamu aku berkenan. Dan dengan keadaan yang penuh dengan Roh Kudus itu, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai. Pada saat pelayanannya, dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang yang miskin. Saat kebangkitannya, ini hanya sedikit ya, mencuplik kalau ibu melihat bagaimana dia begitu penuh dengan Roh Kudus itu ya, dalam pelayanannya. Dia dibangkitkan oleh roh yang sama dan roh yang sama itu nanti akan membangkitkan kita juga. Nah, Yesus ini dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Oleh ketidaksetiaan satu orang, semua orang jadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Roma 5 ayat 19. Rahasianya, kuncinya adalah ketaatan. Adam pertama sudah tidak taat pada perintah Tuhan. Tapi Adam yang kedua yang terakhir taat sampai mati. Adam yang kedua berasal dari surga dan dia adalah roh yang menghidupkan. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kita sekarang bukan lihat perorangan ya, kita sekarang melihat kelompok ya. Kita melihat sekarang gambar keempat ya. Kita melihat kelompok Israel, umat Tuhan. Tadi kita belajar bahwa Roh Kudus itu dimeteraikan pada saat kita menerima Tuhan, percaya dan lahir baru. Nah, Israel ini juga sudah 400 tahun di Mesir dan dia pada saat keluar dari Mesir itu Roh Kudus mulai melindungi. Kalau kita melihat pada saat dia sudah dikejar oleh Firaun, sudah disebutkan ada tiang awan yang menyertai dia. Ya, ada tiang awan yang menyertai dia. Dan dia dipimpin itu tiang awan dan tiang api itu akan terus memimpin selama dia berada di padang gurun itu ya, menuju ke Kanaan. Begitu indah ya. Coba kita sekarang melihat di dalam Keluaran ya. Keluaran saya lihat Keluaran 10 ayat 13 dulu. Keluaran 10 ayat 13. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur. Angin timur. Terus? Melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Iya. Membawa belalang kalau kita baca terus ya. Sekarang Keluaran 14, 21, Bu Ira. Bu Dirsa. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Ya. dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang Angin keras. timur ya. Terus? Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Ya, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian luar biasa. Pada saat Israel itu dalam keadaan kepepet, sudah nggak ada lagi jalan. Di muka ada laut yang membentang, kiri kanan mungkin padang belantara yang berbahaya. Belakang itu tentara Mesir yang mengejar. Pada saat tidak ada jalan,
masih ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menggambarkan seperti angin itu dipakai Tuhan untuk menghembus laut Teberau itu. Laut Teberau pecah menjadi dua. Di tengah-tengahnya ada yang kering dan ada yang dinding. Suatu perlindungan yang luar biasa. Saya begitu termangu-mangu. Tuhan memakai kuasa dari Roh Kudus ini untuk membela umatnya. Ya. Dan yang lebih dahsyat lagi, kaum wanita sekalian, setelah mereka selamat sampai di seberang, maka yang menyebabkan tentara itu, waduh susah jalannya ya, tetap ingin mengejar Israel. Dan kereta dan Firaun dan tentara Firaun semua terkubur. Dahsyat sungguh. Kalau kita tadi melihat bahwa Roh Kudus itu sebagai seorang ibu yang begitu lembut, penuh cinta kasih, kelembutan yang begitu memelihara dan menjaga kita. Roh Kudus juga mempunyai kekuatan yang luar biasa membinasakan orang-orang yang memusuhi kita. Iblis yang memusuhi kita, yang menghalang-halang kita untuk beribadah pada Tuhan. Tetapi Israel tetap seringkali tidak taat ya, di dalam perjalanan melalui padang gurun itu seringkali tidak taat. Sehingga yang tidak taat ya tidak bisa masuk di Kanaan, yang taat baru bisa masuk ya, termasuk salah satunya yaitu Kaleb itu, dan dia bisa masuk ke dalam Kanaan, dan itu yang dia mempercayai kekuatan Tuhan dan mentaatinya. Saudara-saudara tentu pernah belajar tabernakel dan tahu bahwa Besaliel dan Aholiab itu dipakai Tuhan. Itu juga kalau kita baca, coba dibaca nanti ya di Keluaran. Dia oleh Roh Kudus diberi hikmat, pengertian, keahlian untuk mengerjakan segala macam pekerjaan yang diperintah Tuhan. Kita mungkin melihat Simson, ya, Natsir yang dipakai Tuhan itu dalam Hakim-Hakim. Roh Kudus begitu menguasai, kalau dia sudah dikuasai Roh Kudus, kekuatannya luar biasa. Seringkali gerakan-gerakannya itu tandai berkuasalah Roh Allah, berkuasalah Roh Allah. Ya. Namun demi wanita Roh Allah undur. Nabi-nabi, raja-raja itu diurapi. Dia berkata dengan kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat seperti Elia, Elisa, ya. Tapi seperti Saul, dia sudah tidak taat, maka Roh Tuhan itu undur daripadanya. Kuncinya lagi-lagi sekali adalah ketaatan. Begitu kita tidak taat pada perintah Roh Kudus, maka Roh Kudus undur dari kita. Sekarang gambar yang kelima, ibu-ibu bisa melihat satu kelompok lagi, yaitu di dalam perjanjian baru, lahirnya gereja pertama. Lagi-lagi dimulai dengan pencurahan Roh Kudus. Luar biasa. Aduh, Tuhan itu dari awal penciptaan, dari awal kelahiran ini, semua itu sudah dijalankan oleh Roh Kudus. Di kamar loteng berupa angin dan api, persis yang dikatakan tadi ya. Jadi digambarkannya itu seperti angin, air, api, merpati, kadang jari Tuhan kayak tadi yang saya katakan. Luar biasa. Gereja Tuhan saat itu karena kuasa Roh Kudus itu mereka mendapat keberanian untuk bersaksi. Mereka mempunyai keberanian untuk berbicara. Mereka dituntun. Dan kalau kita baca sepanjang kisah para rasul, kita akan melihat, misalnya saja kayak Filipus ya. Dia diperintahkan, Filipus engkau dekati kereta itu. Ada sida-sida yang bertobat mau dibaptis. Diperintah langsung oleh Roh Kudus. Stefanus ya penuh Roh Kudus. Dalam pelayanannya dia menanggung sengsara yang begitu keras. Seperti nggak merasa melihat surga terbuka dan anak Allah di kanan Allah Bapa. Kita melihat banyak sekali Roh Kudus yang mengatakan khususkan Barnabas dan Saulus. Disuruh berangkat ke Siprus. Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. 16 ayat 6.
Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk Bitinia. Semua itu mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dan dengan inspirasi Roh Kudus itu juga penulis-penulis Alkitab ini sudah menuliskan kitab yang sekarang kanon yang tanpa salah itu. Hanya dengan inspirasi Roh Kudus yang sekarang menjadi pegangan orang Kristen. Sekarang bagaimana dengan kita, kaum wanita sekalian? Seperti contoh-contoh di atas tadi, Adam pertama, Adam kedua, Israel, gereja. Tuhan juga, gambar yang keenam, sejak di kandungan, Dia sudah ikut campur bersama dengan kita. Kita mungkin sudah tidak lagi canggung dengan ini ya. Coba Ibu Tirsa, Mazmur 139 ayat 13 dan 15. Mazmur 139. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Iya, 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Iya, luar biasa ibu-ibu. Kita mungkin nggak ngerasa ya, kita masih janin nggak tahu ya. Dan semua orang nggak bisa melihat. Tapi jari-jari Allah itu begitu luar biasa melindungi kita. Apalagi kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Kayak Ibu Hana adik saya itu sejak kecil itu terus dibayang-bayang kematian. Mau dihancurkan oleh iblis. Sebab dia itu mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Adik saya yang satunya, Pak Hena Arianto itu, waktu kecil ibu itu, mama saya waktu itu belum Kristen, berusaha menggugurkan. Karena sudah terlalu banyak anak, sudah 4. Berusaha menggugurkan dengan obat apa saja, dengan anggur, dengan durian, dengan nenas, segala macam, dengan diurut tukang pijet. Dan tukang pijet, sudah Bu, janinnya sudah hancur katanya gini. Tapi mereka tidak mengerti bahwa di dalam tempat yang tersembunyi itu jari-jari Allah itu yang melindungi janin itu. Enggak tahu dia disembunyikan di mana, saya enggak tahu. Tukang pijat semuanya sudah bilang kalau hancur ya. Sehingga waktu mama saya melahirkan dia tanya pada dokternya, dokter saya boleh tanya ya, anak saya apa makasih lengkap ya? Loh, ibu mengapa kok tanya gitu? Dia takut sekali, mama itu takut sekali kalau nanti jarinya kerumpung ya. Apa kupingnya putus, sebab sudah diuyel-uyel di dalam itu sudah dirusak sudah. Tapi Tuhan luar biasa. Di tempat yang tersembunyi itu ada tangan yang begitu kuat. Dan kalau Tuhan mengatakan, aku melindungi kamu, gak ada satupun yang bisa menghancurkan. Yang kedua, dia itu Roh Kudus itu dimeteraikan pada kita. Kalau itu di kelahiran jasmani sudah gitu hebatnya ya. Sekarang kelahiran rohani kalau kita sudah kenal Yesus dan lahir baru, maka Roh Kudus ini dimeteraikan dalam kita. Jadi kita pelajari, enggak usah kita baca ya. Kalau ibu mau ayatnya nanti lihat di grup ya, di salinan khotbah ya, yang sudah disediakan bagi ibu semua. Dan tinggal bersama di kita selama-lamanya. Tuhan sendiri mengatakan roh itu akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Permanen katanya Bu Linda ya, luar biasa. Dan lagi, dia akan merupakan sahabat setia kita. Coba kita baca di Yohanes 14 ayat 16 ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Ya. Supaya Ia menyertai kamu menyertai kita, selama-lamanya. terus? Yaitu roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, jadi saya ingat ya, kalau mengatakan sahabat lagi itu saya ingat ayat ya. Di dalam Yohanes 15 kalau tidak salah ya, nanti saya Yohanes, coba lagi di dalam Yohanes, tetap di dalam Yohanes 15. Coba ayat 14 dulu. Kamu adalah sahabatku, Iya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. terus 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Iya, bukankah luar biasa? Tuhan sendiri saya mengatakan, engkau itu bukan hamba lagi. Engkau itu sahabatku. Kalau engkau mendengar firman, berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Ini artinya seorang sahabat. Tadi kita sudah melihat apa sahabat itu. Kalau sahabat memberi masukan, nasihat. Kalau sahabat itu tulus dan baik, pasti kita tahu dan kita terima, kita nuruti itu. Yesus bilang kalau kamu jadi sahabatku, apa yang kuperintahkan ini turutono, dituruti. Yesus mengirim seorang penolong yang lain yang menyertai kita. Melalui penolong itu, Roh Kudus. Melalui Roh Kudus itu Yesus memberi perintah pada kita. Saat ini Yesus tidak jadi keadaan jasmani bersama kita. Dengan rohnya kita merasakan hadiratnya. Kalau kamu mau jadi sahabat Yesus, kamu menuruti perintahnya. Dan Yesus juga berkata, aku sahabatmu. Karena aku telah memberitahukan kepadamu sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apakah ibu-ibu merasa saat ini sahabat itu ada di dekatmu? Saya merasa hadirat itu ada di dekat saya. Apakah ibu-ibu merasa? Saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, itulah adalah hal-hal yang dikatakan Bapa melalui Roh Kudus. Dengarkanlah apapun yang Roh Kudus minta. Karena Tuhan saat ini memberitakan padamu betapa Dia mengasihimu. Kalau Dia memerintahkan sesuatu itu hanya karena Dia begitu mengasihi engkau. Dia adalah sahabat setia. Ibu-ibu, seperti Israel yang mengembara melalui gurun itu, seringkali kita umpamakan seperti itu juga perjalanan hidup kita menuju ke Kanaan Samaria yang menuju ke Yerusalem baru. Jatuh bangun, banyak berbuat salah, banyak tidak taat. Seperti itu juga setelah kita mempelajari itu dan setelah saat ini Roh Kudus berbisik padamu, aku juga memimpin engkau. Sepanjang perjalanan hidupmu, kamu mungkin mengalami kesusahan, kekurangan makan, Israel pernah merasakannya. Kekurangan minum, Israel pernah merasakannya. Karena ketidaktaatannya, juga karena ketidaktaatan kita sering mengalami percobaan-percobaan yang bertubi-tubi. Tapi ingatlah, tiang api, tiang awan, tabernakel, hadirat Tuhan itu ada selalu. Bahkan tiang awan itu harus dituruti. Dia itu menuntun, ya persis seperti Roh Kudus itu menuntun sampai menuju pada kebenaran, sampai menuju pada Kanaan. Kalau Israel melihat tiang awan itu bergerak naik, dia ringkes-ringkes dan mulai jalan.
Kalau tidak bergerak dan turun, dia mandek dan Israel bisa tinggal di tempat itu 2 hari, 3 hari atau sebulan. Kalaupun tengah malam mereka melihat, loh, tiang awan itu naik. Malam itu juga dia berangkat. Tiang awan itu memberi perlindungan pada teriknya matahari. Dia memberi perlindungan sehingga kita tidak merasakan teriknya matahari. Tiang api itu memberi terang dan kehangatan saat kita kedinginan pada waktu malam. Sekarang saya mau mengingatkan pada Anda semua. Dalam perjalanan Anda itu, walaupun Anda tidak melihat, Anda tidak sadar atau sadar, Roh Kudus itu selalu menawarkan diri untuk menolong Anda. Dia adalah tiang awan dan tiang api yang tidak pernah absen, dan tiang awan dan tiang api itu selalu memimpin kita sampai ke Kanaan. Kalau kita melihat sejarah-sejarah gereja, kita melihat bagaimana kita melayani Tuhan. Kita melihat contohnya bagaimana orang-orang rasul-rasul pelayan Tuhan itu melayani Tuhan selalu disertai dengan roh. Roh bilang ini, dia melakukan itu. Roh bilang itu, dia jangan pergi, ya enggak pergi. Pergilah, dan dia pergi. Biarlah semua yang kita lihat tadi bisa kita pelajari. Kuncinya adalah ketaatan. Kita mesti tahu bahwa Roh Kudus itu memimpin kita dalam kebenaran. Dia menghibur pada saat kita susah, mengajar saat kita kebingungan, mengingatkan pada firman Tuhan kalau kita lupa. Dia adalah Roh penolong, pembela, membantu kita dalam doa yang tidak terucapkan, dan menjadikan kita anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Kita baca Roma 8:14. Roma 8 ayat 14 mulai. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekarang 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Yang paling luar biasa, saya begitu terpesona. Tuhan, Roh-Mu begitu ajaib yang Kau berikan pada kami. Dia sebagai seorang ibu yang juga membimbing kita sampai pada jenjang pernikahan anak domba. Kita membaca Wahyu 22 ayat 17. Tolong ditayangkan lagi gambar ke-6. Wahyu 22 ayat ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Bukankah ini begitu indah? Kita lihat gambar yang terakhir. Saya juga tidak tahu ya, pelukis ini kok bisa mengingatkan gitu. Gambar yang terakhir sebelah kanan yang bawah ya. Yang bukan terakhir, yang tadi. Nah, lihat, itu ada pengantin dan ada merpatinya ya. Saya teringat bahwa bagaimana saya membimbing anak saya dalam pernikahan ya. Ya saya memberi nasihat dia, kalau kamu jadi istri begini pada suamimu, kamu cinta mertuamu, saya wejangi kalau kamu jangan berani sama suamimu, itu Tuhan tidak suka ya.
Lalu pada saat pernikahannya saya mengantar dia ya. Saya ingat saya berkeliling untuk melihat baju-baju pengantin dan saya lihat oh ini kurang bagus ini ya. Saya mengantar terus mempersiapkan. Dan kalau kita lihat di perjamuan maka kita lihat bapak itu ya, orang tua juga ya, gandeng anak perempuannya sampai ke altar dan diserahkan pada suaminya. Bukankah Roh Kudus itu seperti itu ya? Jadi dia bukan saja berurusan pada saat kita dikandung, dilahirkan, selama kita hidup, selama kita melayani, tapi dia tetap terus memimpin sampai akhirnya dia mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Dia mempertemukan kita menjadi mempelai Kristus dan di sini jelas dikatakan roh dan perempuan, pengantin perempuan berkata, marilah. Luar biasa bukan pekerjaan Roh Kudus. Apakah kita mau memelihara persahabatan dengan Roh Kudus? Persahabatan itu gampang saja ya sebetulnya. Kalau kita sudah mulai malas-malas kerja, karena kita mungkin tidak melihat Roh Kudus ya. Walaupun seringkali kita merasa hadirat Tuhan, kadang-kadang kita lupa karena kita tidak melihat. Dan kalau kita sudah sakit atau kita panik dan mulai mengandalkan kebisaan diri sendiri. Mengandalkan orang lain yang menolong kita. Cari pertolongan pada manusia. Padahal ada Roh Kudus. Penolong yang begitu setia. Kalau kita membutuhkan kesembuhan, kita terus minta kesembuhan dari Roh Kudus. Kita menganggap Roh Kudus itu seorang dokter. Ya setelah sembuh kita lupa. Kita seperti dokter bayar, sudah pulang tidak ketemu lagi, tidak apa-apa. Kalau kita menganggap saya butuh Tuhan, saya butuh finansial, saya ini miskin, tidak punya uang. Dan kita menganggap dia itu adalah bank saja. Kita langganan di bank, kita mungkin punya teman yang membantu kita bekerja, bisnis. Setelah selesai ya sudah, kita jadi kaya punya, tapi sudah lupa. Ya. Kalau kita menganggap dia sebagai apa saja sudah. Tetapi Roh Kudus ini adalah segalanya, penolong dalam hal segalanya. Satu pribadi, tapi yang dapat melakukan semuanya. Tapi seringkali kita lupakan, seringkali kita abaikan. Sehingga Roh Kudus itu bersedih dan padan. Saya rangkum semua ini ibu-ibu semua ya. Bagaimana memelihara persahabatan dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi yang selalu saya sebut adalah ketaatan. Lakukan saja, saya bilang sama diri saya sendiri, Vida lakukan apa saja yang diperintahkan padamu. Ya Tuhan saya tidak mau ketinggalan, apapun yang kau perintahkan pada saya akan saya lakukan. Dan ibu-ibu atau kaum wanita sekalian tidak perlu takut untuk mengikutinya. Terus nanti kalau saya berbuat ini saya salah. Pasti benar karena Roh Kudus itu adalah Allah yang tahu hari depan kita. Yang tahu ke arah mana yang benar. Yang tahu jalan kita. Yang tahu masa depan kita. Gak usah takut dia Allah. Taat saja. Lakukan apa yang diperintahkan. Yang kedua adalah melibatkan dia dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita bersuka cita bilang, aduh Tuhan terima kasih Roh Kudus saya begitu bersuka cita hari ini saya berhasil jadi juara. Saya cum laude, saya berhasil, anak saya berhasil. Tapi dalam duka cita libatkan dia. Dalam mengambil keputusan libatkan dia. Tadi Yesus mengatakan, engkau adalah sahabatku karena aku menceritakan semua yang aku dengar dari Bapakku. Diceritakan. Apa yang dia dapat dari Bapak diceritakan. Lah kita juga anggap saja ini Parakletos ini adalah sahabat karib. Cerita semua cerita. Kesusahan, kedukaan. Semua ceritakan. Masalah, persoalan rumit. Dan yang ketiga adalah memelihara hubungan yang erat dengan dia. Seorang sahabat karib adalah seorang yang sering berhubungan. Ya kalau ibu-ibu sekarang sukanya WA, ya tahu itu barangkali itu adalah
sahabat yang setiamu ya. Saya seringkali melatih ya setiap hari. Pagi hari kalau saya baru bangun tidur itu saya sudah memikirkan, terima kasih Bapak apa yang kau lakukan kemarin hari. Apalagi saat pandemi ini ya. Justru menyebabkan kita makin berterima kasih. Setiap pagi itu saya mengatakan kepada Tuhan, terima kasih untuk nafas yang Kau beri. Terima kasih aku masih boleh hidup untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk kesehatan yang ku dapatkan hari ini. Hari ini saya nanti besok atau nanti malam saya juga bilang terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberi saya kesempatan untuk melayani kaum wanita tadi pagi. Terima kasih saya sudah bisa menghiburi orang yang sedang susah. Saya terima kasih kadang-kadang saya membuat kue untuk saya kirimkan pada orang yang membutuhkan. Banyak sebetulnya hal yang kita harus berterima kasih. Setelah kita berterima kasih, kita bersyukur. Siang hari kita selalu berhubungan dengan Roh Kudus mengenai apa yang harus kita lakukan, pimpin langkahku. Tuhan, aku enggak tahu, enggak bisa jalan sendiri. Pada malam hari mungkin kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jangan tidur kalau belum menyelesaikan. Kalau ada salah minta ampun sama Tuhan. Kalau ada kekeliruan segera dibereskan. Saya yakin Roh Kudus akan senang. Dan Roh Kudus akan selalu, ya aku adalah teman baikmu. Amin. Nah kita sekarang bilang sama Roh Kudus. Roh Kudus peganglah tanganku setiap hari. Mari kita menyanyi nyanyian yang sudah dipilih. Nyanyiannya mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Serahkan apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa kita dengar di dalam kendali Roh Kudus. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya, saya minta piano segera. Ya. Nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Akuilah ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kita nyanyi sekali lagi. Yang ingin mengangkat tangan, biar dia angkat tangan. Bayangkan bahwa Roh Kudus ada dekat dengan Anda. Mungkin di depan Anda, mungkin di samping Anda, di dalam Anda. Katakan seperti kata-kata yang kau nyanyikan. Aku tak dapat sendiri Roh Kudus. Semua yang kubuat itu tidak benar kecuali Engkau memimpinku. Kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kita nyanyi
kami satu kali lagi. Nanti minta Ibu Dirsa menutup dalam doa. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Inilah yang menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Betapa kami membutuhkan pertolongan-Mu, betapa kami membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia hari-hari ini yang begitu mencekam, mengkhawatirkan, menakutkan kami sebagai manusia. Tetapi kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami. Roh Kudus selalu memberikan penghiburan bagi kami. Roh Kudus menguatkan kami di tengah-tengah kami mengalami penderitaan dan pencobaan. Dan Roh Kudus selalu memegang tangan kami, sehingga kami yakin dan percaya ketika kami melangkah, ketika kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama dengan kami. Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memakai hamba-Mu Ibu Fida Simon. Di usia yang sudah lanjut, dia tetap setia di dalam melayani akan Tuhan. Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan. Roh Kudus terus mengurapi hamba-Mu di dalam dia menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya seberapa banyak yang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai gadis remaja, sebagai ibu-ibu janda. Kami percaya kami semua dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mohon waktunya sebentar untuk beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, sidang jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Yang kedua, ibadah kaum wanita berjalan sebagaimana biasanya, yaitu setiap hari Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dapat diakses melalui YouTube channel GPT Kristus Gembala Ajaib Surabaya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita dengan damai sejahteranya selalu. Immanuel.